Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Putri Anggraini dengan NIM 200401044 dari kelas X 6B. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Alwi selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang upah, pengangguran, dan inflasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi upah. Upah ini merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdi secara menyeluruh terhadap perusahaan. Upah sering juga disebut gaji atau sebaliknya, tetapi kedua sebutan tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan adanya pengkategorian karyawan tetap dan karyawan kontrak. Di sebuah perusahaan, maka perbedaan sistem pembayaran kompensasi antara gaji dan upah. Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tidak ada hubungan kerja. Misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja gotong royong. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis upah. Yang pertama, ada upah nominal. Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atau pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri ataupun perusahaan. Dalam suatu organisasi kerja di mana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Yang kedua, ada upah nyata. Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Nah, upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Nah, ada kalanya upah ini diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah yang fasilitasnya tersebut. Nah, yang ketiga ini ada upah hidup. Dalam hal ini, upah yang diterima seseorang karyawan itu relatif. Nah, cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas. Tidak hanya kebutuhan pokok saja yang dapat dipenuhi, melainkan sebagai dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan, dan beberapa lainnya. Nah, yang keempat ini ada upah minimum. Dalam hal ini, maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti sederhana. Perlu diperhatikan dalam penentuan upah. Dan yang terakhir ini ada upah wajar. Upah wajar ini dimaksud sebagai upah yang relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atau jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem upah di Indonesia. Yang pertama itu sistem upah berdasarkan waktu kerja. Nah, sistem upah yang pertama ini sangat lazim diterapkan ialah penentuan berdasarkan waktu kerja. Upah dapat dihitung dalam hitungan jam, hari, minggu, atau bulanan. Salah satu contoh upah harian ialah upah yang diterima oleh pekerja pabrik atau upah lembur yang dihitung berdasarkan perhitungan jam.
Nah, yang kedua ini adalah sistem upah berdasarkan hasil. Ada juga perusahaan yang menghitung upah berdasarkan hasil. Sistem ini umum diterapkan di perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan ini memberikan upah sesuai dengan hasil produksi yang dicapai oleh setiap pekerja. Semakin banyak seorang pekerja menyelesaikan hasil produksinya, maka semakin pula upah yang akan diterimanya. Nah, yang terakhir ini atau yang ketiga, sistem upah borongan. Beberapa dengan dua sistem sebelumnya, maksudnya berbeda dengan dua sistem sebelumnya. Upah borongan ini didasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pekerja dan pengusaha. Nah, pada upah borongan ini adalah upah keseluruhan pekerja sejak awal sampai pekerjaan tersebut selesai. Dengan kesepakatan ini, kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar perjanjian awal. Sistem ini banyak diterapkan dalam proyek pembangunan pekerja yang terlibat, umumnya pekerja lepas, dan upah yang diberikan merupakan perhitungan keseluruhan untuk pekerja pembangunan hingga selesai. Lanjut, kita melangkah ke definisi pengangguran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari atau selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran tersebut disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikannya. Nah, yang kedua ini ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidik atau bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Nah, yang ketiga ini ada pengangguran siklikal. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara atau mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Nah, yang keempat ini ada pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Nah, yang kelima ini ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu ataupun jarak geografis. Nah, yang keenam ini ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Nah,
Selanjutnya itu ada pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim. Sebagai pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Nah, biasanya itu terjadi pada bidang pertanian, perikanan, seperti petani dan nelayan. Nah, yang terakhir ini ada setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Lanjut, di sini ada penyebab pengangguran. Yang pertama itu penyebabnya adalah besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yaitu penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dengan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap bekerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerja sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut bersaing ketat karena lapangan pekerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang kedua ini adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang kedua ini adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi ini bertujuan untuk mempermudah manusia. Namun, ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Yang ketiga, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Selain itu, membuka kerja sama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing, tersebut akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini diduga karena adanya bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi berhubung dengan perdagangan orang. Pada buku Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI dibahas berbagai upaya deskriptif. Nah, yang keempat ini ada PHK. Penyebab selanjutnya dari terjadinya pengangguran adalah PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat ini dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. PHK biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pencatatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang terakhir ini ada persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari asing pula, sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerja serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran. Yang pertama adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak.
Nah, pengangguran ini menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan sehingga membuat pengeluaran negara. Yang kedua ini ada meningkatnya angka kriminalitas. Orang berbuat kriminal, salah satu pendorongnya adalah ekonomi, seperti tidak punya uang, butuh uang, atau dan lain-lain. Seperti yang kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Nah, yang ketiga ini dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Nah, pengangguran dapat menyebabkan warga negara konflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya. Yang kelima ada dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan dengan adil. Yang kelima ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Yang keenam ini menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula pesaing yang ada. Yang ketujuh, meningkatnya angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedelapan ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dan meningkatnya angka kemiskinan. Yang kesembilan ada menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil karena hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat ini menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir ini adalah meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengangguran yang membuat pendapatan atau penghasilan menjadi berkurang. Mari kita lanjut di materi selanjutnya, itu definisi inflasi. Nah, inflasi ini adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari 1-2 barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagai besar dari harga barang-barang yang lain. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi ringan atau merayap, ditandai dengan meningkat laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun, dan ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua ini ada inflasi sedang. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibanding inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10 hingga 30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat.
Nah, yang ketiga ada inflasi berat. Sesuai dengan namanya, jenis inflasi ini tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30 hingga 100% per tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir ini ada inflasi sangat berat. Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% per tahun. Indonesia pun pernah mengalami hiperinflasi ini, bahkan mencapai 600% di tahun 1998. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, adanya meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan baku bakar naik, upah buruh juga naik. Nah, yang terakhir ini tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Lanjut, ada dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, yang kedua ada dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagai besar orang akan berkurang. Alasannya karena mendapat dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang ketiga, ada dampak inflasi terhadap kalkulasi. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Yang keempat, ada inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang terakhir ini ada dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Yang terakhir ini ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter
menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter ini lainnya adalah dapat melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara yang mengendalikan jumlah uang yang besar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang upah, pengangguran, dan inflasi. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.